Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi dengan kami di channel Seni Anak Pribumi yang selalu berkomitmen menayangkan seni anak pribumi Indonesia dengan segala aspek kehidupannya, yaitu tentang kesenian, sejarah, dan budaya. Sahabat seni anak pribumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar para sahabat? Mudah-mudahan para sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa, kali ini kami kembali melakukan perjalanan ziarah ke salah satu makam yang ada di Gunung Cikur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Bisa para sahabat lihat sendiri, trek yang kami lalui cukup menyenangkan karena disuguhi pemandangan yang indah alam Indonesia. Jalan yang berliku dan rata, bisa dibilang ini cukup nyaman apabila para sahabat menggunakan sepeda motor. Beda halnya jika para sahabat menggunakan mobil. Jalan yang sempit, berliku, dan banyaknya tanjakan, para sahabat akan sedikit kesulitan. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk mengendarai sepeda motor saja. Dengan antusias, kami langsung ke rumah kuncen makam Raden Arya Kusuma yang diketahui bernama Kiai Haji Abdullah. Namun siapa sangka, kami justru mendapatkan kabar duka bahwa Kiai Haji Abdullah 3 bulan lalu tutup usia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Sahabat seni anak pribumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya para sahabat selalu mendukung kami dengan cara mensubscribe channel kami, lalu share video kami agar bisa memberikan informasi bagi anak pribumi Indonesia lainnya. Sudah kan? Terima kasih. Baiklah, saat ini kami sedang melakukan perjalanan ziarah ke makam Raden Arya Kusuma yang berada di Gunung Cikur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kemudian kami menemui putra almarhum Kiai Haji Abdullah, yaitu Kang Ubuy. Kami sedikit berbincang dengan Kang Ubuy ini. Beliau sedikit bercerita tentang asal-usul makam Raden Arya Kusuma yang ada di sini. Sejarahnya bermula dari kakek buyut beliau yang bernama Kiai Haji Busyairi. Kiai Haji Busyairi ini adalah seorang yang sangat menyukai perjalanan ziarah seperti kami. Beliau sudah berziarah hampir di seluruh Jawa. Suatu saat, beliau ziarah ke daerah Banten, yaitu ke makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian ke makam Syekh Asnawi bin Abdurrahman Caringin, ke makam Syekh Mansyuruddin Cikaduen, dan makam Syekh Maulana Yusuf. Nah, pada saat Kiai Haji Busyairi beriadah di makam Syekh Maulana Yusuf, beliau mendapatkan petunjuk. Beliau disuruh berziarah ke makam yang ada di Gunung Cikur. Tak perlu lama, beliau langsung ke Gunung Cikur dan menemukan satu makam, yaitu makam Raden Arya Kusuma. Pada saat itu Gunung Cikur belum berpenghuni seperti saat ini.
Dengan matang beliau memilih menetap di sini, sampai menjadi perkampungan Gunung Cikur. Bisa dibilang bahwa Kiai Haji Busyairi ini adalah tokoh pembuka desa di sini. Kemudian Kiai Haji Busyairi mempunyai putra bernama Kiai Haji Mansur yang menjadi penerus Kuncen. Kemudian Kiai Haji Mansur mempunyai penerus yaitu Kiai Haji Abdullah. Setelah Kiai Haji Abdullah tiada pada tahun 2020, sehingga sampai saat ini belum ada kuncen penerus di makam Raden Arya Kusuma. Untuk sejarah Raden Arya Kusuma, Kang Ubuy sendiri tidak mengetahui pasti beliau siapa dan ada sejak tahun berapa. Yang jelas, kata Kang Ubuy, sosok Raden Arya Kusuma ini adalah keturunan kerajaan Banten yang bertapa di sini sampai akhir hayatnya. Sahabat seni anak pribumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk situasi atau keadaan bangunan makam bisa sahabat lihat sendiri. Tempatnya cukup luas, terdapat pencahayaan jika sahabat berziarah pada malam hari. Namun ada beberapa bagian makam yang sudah mulai rusak dan tidak terawat, seperti bagian tembok yang retak dan atap yang bocor. Dapat dimaklumi jika bangunan di sini kurang mendapat perhatian karena tidak adanya bantuan dari pemerintah. Satu hal lagi nih, untuk para peziarah yang datang ke sini dimohon untuk menjaga kebersihan makam dan lingkungan makam. Karena sangat disayangkan pada saat kami ke sini, makam dan lingkungan makam terlihat sangat kotor. Banyak sisa-sisa bakaran buhur dan puntung rokok. Di luar dari banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada di sini, tapi tidak mengurangi rasa bahagia kami datang ke sini. Karena kami dapat melihat makam Raden Arya Kusuma secara langsung. Melihat saksi sejarah makam seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan mempunyai sifat tawadu yang patut kita contoh. Meskipun beliau keturunan dari kerajaan, namun beliau memilih meninggalkan kemewahan dan hidup sederhana. Lebih memilih beribadah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut analisa kami, Raden Arya Kusuma ini hidup di antara abad 17 sampai dengan abad 18. Karena dilihat dari keterangan sejarah yang diceritakan Kang Ubuy, kemungkinan beliau adalah keturunan dari Syekh Maulana Yusuf Banten yang diketahui hidup di abad 16, yakni Kesultanan Banten. Di sana beliau mendapatkan pelajaran agama Islam dari tokoh-tokoh besar yang ada di Banten. Salah satunya Syekh Asnawi bin Abdurrahman dan Syekh Mansyuruddin Cikaduen. Setelah ilmu yang dirasa cukup, Raden Arya Kusuma kemudian mengembara ke daerah Bogor dan menyebarluaskan agama Islam, sehingga sampailah ke daerah Gunung Cikur. Wallahu a'lam. Demikian perjalanan kami saat ini. Mohon maaf jika dalam penayangan video terdapat kesalahan dalam pengucapan nama atau tempat. Silahkan komen di bawah ya. Dukung terus channel kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.